Ada dagingnya tuh dalamnya tuh teman-teman. Kayak naik pohon gede. Yang bikin ramai itu karena ada netizen yang tangan jahilnya itu. Jadi dia sengaja gitu ngezoom out, ngezoom in. Tapi dia rela mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kelestarian alam Indonesia, teman-teman. Itu yang patut kalian apresiasi dan kalian banggakan gitu, teman-teman. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya, amin. Nah, ketemu lagi di channel Segi dan hari ini spesial masih kita makan santai. Tapi biar kalian gak bosen, aku makan-makan mulu ya teman-teman ya. Kali ini diselingin sama kayak cerita-cerita gitulah ya, hal-hal yang lagi viral atau nanti aku bakalan bikin khusus makan santai sambil cerita-cerita pengalaman horor. Nah, seru juga tuh kan ya teman-teman ya. Oke, tapi kali ini aku tertarik banget sama yang lagi viral banget, yang lagi rame, lagi dibahas di dunia maya, terutama di TikTok ya teman-teman ya. Ini tentang satu keluarga yang hidup di tengah hutan Kalimantan, yaitu keluarga Cane Kalawet, kalau nggak salah Cane atau Kane Kalawet, dan yang viral itu si anaknya Andrew Kalawet. Nah, kira-kira mereka tuh bener-bener tinggal di hutan atau enggak sih ya teman-teman ya? Dan banyak yang meragukan hal itu gitu. Nggak banyak sih, ada beberapa netizen atau orang yang meragukan kalau mereka tuh bener-bener tinggal di hutan. Ada yang aneh di rumah Andre Kalimantan kuy. Katanya hutan semua, nggak ada tetangga. Lah ini siapa? Bantu jelaskan toh. Kita langsung ceritain aja ya, kita cari kebenarannya tapi kita sambil maksa makan santai. Nah, hari ini aku udah punya kebab. Nah, ini spesial kebabnya ini yang XL, extra large atau yang gede ya teman-teman ya. Kita langsung aja kita lihat ini kira-kira isinya kebabnya apa aja ya teman-teman ya. Jeng 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 jeng. Ini adalah kebab yang tadi aku bilang ya teman-teman. Oh, kalau dari tampilannya sih ini menarik sekali. Kita buka aja pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Oh, jeng 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 jeng. Ini teman-teman ya. Tuh. Aku pengen nunjukin ini ada sayurannya di dalamnya teman-teman ya. Tuh. Mantap ya. Ini wanginya khas banget teman-teman. Khas kebab itu kayak ada daging-daging domba atau daging kambing gitu ya teman-teman ya. Oh, nih teman-teman tuh, aku tunjukin ke kalian semua tuh. Ada dagingnya tuh dalamnya tuh teman-teman. Oke. Sebelum kita maksa makan santai seperti biasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Gigitan pertama. Oh ya, lupa. Saking enaknya lupa. Jadi topik kita kali ini masih di keluarga Andrew Kalawet. Jadi ini part 2-nya lah ya teman-teman ya ceritanya ya. Si Andrew ini lagi viral karena vlognya dia yang menggambarkan suasana kehidupan di tengah hutan Kalimantan ya teman-teman ya. Dia diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, terus diundang di Kick Andy gitu kan. Sampai orang-orang yang nggak tahu itu mencari tahu atau mencari informasi tentang siapa sih si Andrew Kalawet ini. Nah, ternyata teman-teman ya, Andrew Kalawet ini adalah anak dari Cane Kalawet yang memang kerjaannya tuh bapaknya sebagai di lembaga konservasi gitulah yang milik Prancis kalau nggak salah yang ada di Indonesia, melestarikan kayak hewan terus tumbuhan di hutan Kalimantan Indonesia teman-teman ya. Dan si bapaknya itu udah sekitar 28 tahun atau 30 tahunan gitulah hidup di Indonesia di Kalimantan dan menikah dengan pribumi asli Kalimantan atau perempuan Dayak namanya Prada Kalawet. Nah, sampai punya anak si Andrew Kalawet dan si adeknya teman-teman ya. Kita makan dulu teman-teman, makan dulu. Ini dagingnya teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak naik pohon gede, terus naik speedboat segala macam untuk menyeberangi hulu sungai. Pokoknya untuk menyeberangi sebuah sungai dia tuh naiknya speedboat gitulah. Kalau aku lihat
Di sana fasilitasnya walaupun tinggal di hutan, fasilitasnya lengkap karena bapaknya kerjanya di lembaga konservasi, pasti difasilitasi dong ya sama lembaganya itu gitu kan. Mereka juga hidup dengan keadaan yang sederhana, yang apa adanya, tapi justru itu yang membuat keluarga itu makin kelihatan lebih bahagia gitu kan. Kayak ibunya mau masak apa tinggal petik gitu kan. Terus bapaknya dan adiknya si Andre-nya juga itu udah akrab banget dengan kondisi alam. Nah, yang bikin ramai itu karena ada netizen yang sengaja pakai Google Map itu ngelihat lokasi tempat tinggalnya Andrew itu dan dibilang di itu bahwa dia itu nggak bener-bener tinggal di hutan gitu karena dilihatnya di sebelah-sebelahnya itu ada tetangga, ada kampung gitu. Sementara si Andre itu udah pernah ngejelasin di vlognya atau di podcastnya Deddy Kobusier itu kalau dia itu tinggalnya jauh dari perkampungan gitu. Nah si netizen itu dengan tangan-tangan jahilnya itu jadi dia sengaja gitu ngezoom out, ngezoom in gitu Google Map, dibilang kok segini dibilang jauh, kok kayak gini dibilang nggak ada tetangga gitu. Oke, ini banyak yang ngasih masukan atau ngasih informasi ke aku ya teman-teman di melalui komentarku di TikTok, di videoku yang lama ya, yang klarifikasi kalau si Andrew ini katanya memang keluarganya tuh punya dua rumah, yang satu adalah tempat kerja bapaknya atau lembaga konservasi itu yang benar-benar di tengah hutan, dan yang satu memang di dekat kota gitu, dekat dengan pemukiman warga lain gitu. Jadi kalau kalian bilang di Google Map kelihatan deket gitu, kalian tuh nggak pernah ya kayak ini buat netizen ya yang bilang kalau di Google Map kelihatan deket, nggak pernah ya ngerasanya itu dikerjain sama Google Map gitu ya. Kita dikasih jalur yang kata dia itu paling dekat. Begitu kita lewatin jalur itu, kita zoom lagi, ngejauh lagi, kita zoom lagi, ngejauh lagi. Kalian tuh nggak pernah tuh ngerasain kayak gitu. Aku jujur pernah ya teman-teman ya. Waktu itu pernah nyari alamat, di situ ditunjukin jalur tercepat. Kemudian aku ikutin jalur itu, ternyata aku zoom, ngejauh lagi, aku zoom, ngejauh lagi, dan itu perjalanan itu yang aku kira bisa setengah jam ternyata sampai 2 jam teman-teman ya. Tuh bayangin ya. Jadi apa yang lu lihat atau apa yang kalian lihat di Google Map itu belum tentu benar gitu. Kalian harus cross check dengan fakta-fakta, cari tahu sebenarnya Andrew ini tinggalnya di daerah mana gitu. Jadi nggak sembarangan ngejudge orang atau giring opini kalau Andrew itu berbohong kalau dia itu benar-benar tinggal di tengah hutan gitu. Makan dulu ya. Ini kita balik ke kebabnya dulu teman-teman ya. Tuh. Wow. Ini dagingnya banyak banget. Dagingnya banyak banget teman-teman tuh. Terus ada yang mempertanyakan Andrew ini sekolahnya gimana gitu. Jadi kalau menurut sumber informasi ya, di beberapa informasi yang aku cari, Andrew itu sekolahnya kayak sekolah online gitu, kayak homeschooling gitu ya. Jadi kalau menurutku soal pendidikan itu udah dipikirkan lah sama bule-bule luar sana, kayak orang-orang luar negeri, kayak orang Prancis. Bapaknya Andrew itu dia udah mikirin banget pendidikan anaknya, nggak mungkin bawa anaknya hidup di tengah hutan tanpa dibekelin sama pendidikan formal gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah khawatir itu. Terus soal kesehatan, gimana sih kalau misalnya tiba-tiba sakit gitu. Nah itu juga perlu itu pertanyaan yang bagus sih, pertanyaan bagus, tapi di situ juga udah ada jawabannya. Kalau ibunya Andre itu kan orang Dayak asli kan. Nah di situ tuh banyak banget ramuan-ramuan atau obat-obatan yang bisa dimanfaatkan untuk kayak pertolongan pertama lah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Andre yang memang benar-benar atau keluarganya benar-benar sakit parah, ya memang harus dibawa ke rumah sakit yang memang dia harus ke kota. Lagi pula mereka juga punya kendaraan kok teman-teman. Jadi nggak usah dibikin ribet itu gitu loh. Kalian sampai bilang dia bohong, dia nggak tinggal di hutan, dia tetangga kanan kiri. Lihat dulu gitu. Itu yang komen di TikTokku itu, di videoku itu orang Kalimantan asli loh, tetangganya Andre gitu. Memang jauh dari pemukiman warga karena area tempat tinggalnya Andre itu atau tempat kerja bapaknya Andre itu memang area konservasi gitu ya, nggak boleh semua orang masuk ke situ gitu. Tapi mungkin kalau di rumah Andre yang satunya atau mungkin di rumah neneknya dari ibunya itu ya, memang di daerah pemukiman teman-teman ya. Tuh. Jadi kalian jangan sembarangan atau julidnya jangan kelewatan gitu loh. Aku nggak tahu abis ini aku bakal dijulitin nggak sama kalian, nggak apa-apa sih. Yang jelas aku mencoba membantu meluruskan gitu kan. Karena jujur aja aku
respect dan simpatik sama keluarga si Kalawet ini ya. Kalawet ini walaupun dia bukan orang Indonesia, tapi dia rela mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kelestarian alam Indonesia, teman-teman. Itu yang patut kalian apresiasi dan kalian banggakan gitu, teman-teman ya. Jadi jangan dicari celah kesalahannya, terus jangan dikulik-kulik kehidupan apa ya. Ya pokoknya kalian cari-cari kesalahannya gitu lah. Itu menurutku nggak adil banget buat mereka gitu lah. Dan mereka juga baru mulai mau naik lewat YouTube, ya biarlah gitu. Maksudnya dengan mereka naik itu kan banyak orang yang tahu alam Indonesia itu masih asri banget dan perlu dijaga gitu loh. Ambil sisi positifnya gitu loh. Oke teman-teman, ini aku mau habisin kebabnya ini karena enak banget ya. Kita udah kayak enakan ngobrolin soal Andre sampai aku lupa ini ngabisin kebab ini. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel The Sigit. Karena aku bakalan upload setiap hari lagi, kalau nggak jam 5, jam 7 ya teman-teman ya. Biasalah kalau pagi itu sampai sore aku kerja di dunia nyata gitu sebagai karyawan. Terus kalau malam atau weekend kadang-kadang aku bikin konten ini ya teman-teman ya. Nah nanti biar kalian nggak bosan, aku seling-selingin dengan begini, aku dengan cerita hal-hal yang sedang viral atau cerita isu-isu yang lagi ramai diperbincangkan, dan juga kadang-kadang nanti aku sisipin pakai cerita-cerita horor. Nah kalian yang punya pengalaman horor, kalian bisa tulis email ke sini ya teman-teman ya. Kirim email ke sini boleh, atau DM ke Instagramku yang ini teman-teman ya. Nah nanti aku bakal bacain cerita-cerita horor kalian, dan itu nanti bakal aku upload setiap malam Jumat ya teman-teman ya. Jadi kita makan santai sambil cerita horor. Oke, makasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.